Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 131, bagus sekali, kamu yang meminta, berikan padanya, kawan. Robek-robek anak ini dan lemparkan dia ke jalan untuk dimakan anjing. Leopard tertawa meski marah dan melambaikan tangannya untuk memberi perintah menyerang. Anak buahnya sudah bersiap untuk pergi, dan mereka mengangkat senjata mereka satu demi satu sambil menyerang dengan ganas ke arah Leon. Datang kepadaku, Leon berteriak. Untuk melindungi keselamatan Iris, dia tidak meninggalkan setengah langkah dari sisi Iris dan bahkan berhati-hati untuk tidak menghindari serangan musuh jika serangan itu mendarat di Iris begitu dia lolos. Aku memberikan segalanya, Leon mengertakkan gigi, memusatkan energi spiritual di punggungnya, dan menahan serangan 3 batang besi sebelum mengeluarkan erangan teredam. Dia kemudian melompat ke udara dan menendang ketiga musuh itu dengan serangkaian tendangan. 2 orang lawan dengan parang memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba dan memenggal kepala Leon. Leon tetap tenang dalam menghadapi bahaya yang akan datang dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan lawannya. Ia kemudian merampas parang dari tangan lawan dan memotong lengan lawan lainnya dengan tebasan backhand. Darah berceceran di mana-mana, dan lawannya menjerit kesakitan sebelum ditendang ke tanah. Anak buah Leopard kaget melihat pemandangan itu. Semua pria yang hadir di sana adalah bawahan elit macan tutul, dan masing-masing adalah petarung terampil yang mampu menghadapi 10 orang biasa sendirian. Namun, tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Leon akan mengalahkan rekan-rekan mereka dalam satu gerakan. Itu adalah tampilan keberanian murni yang solid. Sayangnya, kekerasan mengalir dalam diri mereka, dan apapun keberanian yang ditunjukkan Leon membangkitkan keganasan mereka bukannya membuat mereka takut. Mereka semua maju satu demi satu sambil mengangkat senjata di tangan mereka dan berusaha mati-matian menyerang Leon. Leon menjadi lebih kuat dengan parang di tangannya, dan dia bertindak dengan satu-satunya pemikiran untuk mencegah siapapun menyakiti Iris. Dengan prinsip yang tertanam kuat dalam pikirannya, dia menyerah untuk bertahan dan membiarkan serangan lawan menimpanya. Untuk melindungi tubuhnya, ia menyalurkan energi spiritualnya ke area kritis dan melakukan tugasnya sebaiknya hindari 2 hal. Bagian vitalnya tertabrak dan tertusuk parang tajam. Pada saat yang sama, tangannya tidak tinggal diam. Mengarahkan satu tebasan pada setiap lawan, hanya butuh beberapa tarikan napas baginya, untuk meretas setengah dari preman dalam sekejap mata. Darah berceceran di mana-mana dan bajunya berlumuran merah. Sulit untuk menggambarkan pemandangan mengejutkan yang ada di hadapannya. Ini buruk, keterampilan bertarungnya luar biasa. Mata macan tutul memerah setelah melihat keseluruhan situasinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria berpenampilan ramping seperti Leon akan memiliki kekuatan yang jauh melebihi imajinasi seseorang. Dia akhirnya mengerti mengapa Leon terus berbicara tentang memberi mereka kesempatan terakhir sebelumnya. Leon memang memiliki keterampilan yang diperlukan dan tidak sekadar mencoba menggertak. Leopardlah yang meremehkan Leon. Aku akan membunuhmu karena telah menyakiti semua saudaraku. Macan tutul menjadi sangat cemas sehingga dia segera mengeluarkan parang. Hati-hati, Leon, Iris berteriak ketika parang berkilau itu berada beberapa inci dari Leon. Wajahnya berubah, macan tutul adalah petarung yang sangat kuat, dan dia memiliki kecepatan yang luar biasa. Alhasil, dia berkali-kali lipat lebih banyak. Leon sedang bertarung, dan sudah terlambat baginya untuk berbalik dan melawan. Pada saat kritis itu, dia menghindari bahaya tertentu dan menghindari serangan pada bagian vitalnya. Bab 132 Macan tutul menebas punggung Leon dengan parang, dan darah berceceran ke segala arah, beberapa mendarat di wajah Iris. Iris sangat terkejut, dan pikirannya menjadi kosong saat telinganya mulai berdengung. Dia bisa merasakan hangatnya darah Leon, sangat kontras dengan hatinya yang dingin. Seolah-olah hari kiamat telah tiba dan dunia hancur. Wajahnya pucat pasi dan dia begitu goyah hingga hampir jatuh ke tanah. Aduh, Leon meringis kesakitan. Tapi untungnya, dia sudah menyalurkan energi spiritualnya ke punggungnya sebagai tindakan pertahanan. Syukurlah, luka itu tidak menembus terlalu dalam ke dalam dagingnya. Jika tidak, dia akan setengah mati. Atau bahkan mati, sekarang mati. Leon mengertakkan gigi, menahan rasa sakit di punggungnya,
dan berbalik untuk melayangkan pukulan ke dada leopard. Kekuatan pukulan itu begitu kuat hingga bisa memecahkan setengah batu. Terkejut dengan serangan mendadak itu, tangan bebas leopard membentuk kepalan tangan dan menyambut serangan Leon dengan pukulan serupa. Tabrakan hebat pun terjadi dan Leon terpaksa mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Macan Tutul terpaksa mundur sekitar 5 atau 6 langkah. Ada semburan kehangatan dari kerongkongannya yang diakhiri dengan rasa manis metalik di bagian belakang lidahnya. Ia hampir memuntahkan seteguk darah. Kamu, keterampilanmu jauh lebih kuat dari milikku. Mungkinkah tingkat penyempurnaan Anda telah mencapai puncak status akuisisi? Bagaimana mungkin? Macan Tutul memandang Leon dengan ngeri. Praktisi mempunyai banyak kesamaan meskipun berasal dari sekolah yang berbeda, namun efek keseluruhannya sama. Dalam masyarakat modern, banyak kesenian yang telah lama hilang, dan meskipun masih ada beberapa pencak silat yang berlatih pencak silat, namun relatif jarang terlihat. Macan Tutul adalah salah satunya. Perkembangan seorang seniman bela diri dibagi menjadi beberapa tingkatan yang selanjutnya dibagi menjadi beberapa tahap, dan penyempurnaan leopard mencapai tingkat akuisisi tingkat lanjut. Keadaan akuisisi dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu negara akuisisi awal, negara akuisisi menengah, negara akuisisi lanjutan, dan negara akuisisi puncak. Ada juga negara bagian bawaan dan negara bagian yang lebih tinggi di atas negara yang diperoleh. Dan lainnya. Bab 132 Seniman bela diri yang kehalusan energinya mencapai keadaan bawaan dapat dianggap sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Tingkat penyempurnaan energi leopard hanyalah negara akuisisi tingkat lanjut, yang mana tidak akan menimbulkan masalah sebesar itu karena memang tidak terlalu tinggi. Tapi orang kuat seperti dia adalah sesuatu yang langka jika melihat kemampuannya melawan mayoritas penduduk. Bahkan 3 hingga 5 prajurit pasukan khusus mungkin bukan tandingannya. Namun, kekuatan Leon lebih kuat darinya, dan kehalusan semacam ini mungkin telah melampaui dirinya dan mencapai puncak keadaan akuisisi. Leon bukanlah ahli bela diri, jadi ocehan leopard praktis hanya omong kosong baginya dan dia tidak tahu apa itu puncak akui Red State. Datanglah padaku lagi, Leon mendengus dingin. Dia mengangkat parang di tangannya, melakukan sedikit gerakan, dan menebas. Macan Tutul dikejutkan oleh gerakan tiba-tiba itu dan berguling di tempat untuk menghindar serangan fatal Leon. Tidak ada fluktuasi energi sejati di tubuhmu, jadi kamu bukan ahli bela diri. Macan Tutul bangkit dari menghadapi. Seorang seniman bela diri menyempurnakan apa yang dikenal sebagai energi sejati untuk menghasilkan kekuatan batin. Gerakan menyerang apapun, sedikit pun, akan keluar dari tubuh Leon. Itu saja membuktikan bahwa Leon bukanlah ahli bela diri sejati. Mungkin Leon diberkahi dengan bakat luar biasa, dan kekuatannya hanya mendominasi karena dia memiliki kekuatan ledakan yang relatif kuat. Beraninya kamu menunjukkan kebiadaban di hadapanku meskipun kamu bukan seorang ahli bela diri. Kamu terlalu berlebihan. Aku akan membunuhmu. Bab 133 Penyempurnaan energi sejati dan kekuatan batin dari seniman bela diri memunculkan serangkaian serangan yang sangat kompleks dan dapat diubah. Kekuatan Leon hanya sedikit lebih kuat dari leopard. Dan jika Leon hanya mengandalkan kekuatan ledakan murni, dia hampir pasti bukan tandingannya. Dengan mengingat hal itu, ketakutan Macan Tutul lenyap. Dia mengangkat parang di tangannya dan mulai menebas Leon. Leon sangat ingin mengakhiri semuanya dengan cepat, jadi dia memotong serangan leopard tanpa menghindarinya. Bunyi dentang keras terdengar dan percikan api mulai berterbangan saat kedua parang bertabrakan. Saatnya membuatmu berlutut, Macan Tutul menyeringai mengancam dan mulai memompa energi sebenarnya ke dalam tubuhnya. Dia bergegas menuju Leon melalui parang di tangannya dan mencoba menggunakan energi aslinya untuk memberikan serangan kedua kepada Leon. Pergerakan Leon semakin mudah ditebak, dan Leon tidak akan mampu menahan serangan kedua karena dia bukan ahli bela diri. Itu hampir merupakan kekalahan yang pasti bagi Leon. Kaulah yang harus bertekuk lutut. Leon mencibir dan menggunakan energi spiritualnya untuk segera menyerang energi sejati leopard. Dengan suara mendesing, energi spiritual Leon segera mengoyak energi sejati leopard dan menghantam dada leopard dengan keras. Macan Tutul menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang di udara seperti seekor banteng sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Ini tidak mungkin. Macan Tutul tergeletak di tanah dengan ekspresi ngeri. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Leon akan memiliki kemampuan untuk menahan serangan keduanya, karena serangan itu dipenuhi dengan energi sejati. Yang lebih menakutkan bagi leopard adalah dia masih tidak tahu metode apa yang digunakan Leon.
Dia tidak menyadari fakta bahwa Leon memurnikan energi spiritual. Sifat energi spiritual satu tingkat lebih tinggi dari energi sejati, dan kehalusan Leon sedikit lebih tinggi daripada kehalusan leopard. Dia hanya memilih untuk menghadapi Leon secara langsung karena kesalahan penilaian, dan tindakan seperti itu tidak diragukan lagi akan menimbulkan masalah. Jika bukan itu masalahnya, tingkat kehalusannya cukup tinggi sehingga dia bisa bertahan lebih lama dan menebas Leon. Ambil ini, Leon pergi untuk membunuh dan mengarahkan parangnya ke arah macan tutul yang roboh, yang sangat ketakutan karena gerakan Leon sebelumnya menyebabkan cedera serius pada dirinya. Akhir hidupnya sudah dekat, dan dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk menghindar apalagi melawan. Beraninya kamu, melihat bos mereka leopard dalam bahaya. 10 bawahan yang tersisa melihat warna merah. Mereka mengayunkan senjata dan menyerang Leon dengan putus asa. Leon tidak berani menahan serangan sebanyak itu, sehingga dia harus membatalkan niatnya untuk memberikan pukulan terakhir kepada leopard. Saat itu juga, dia berbalik dan memaksa lawannya mundur sebelum melibatkan mereka dalam pertempuran. Bagi Leon, orang terkuat yang menjadi ancaman terbesar tidak lain adalah macan tutul. Sisanya tidak lebih dari lalat kecil yang mengganggu. Karena leopard sudah kalah, antek-antek kecilnya itu hanyalah permainan anak-anak bagi Leon. Seperti seekor harimau yang mengejar sekawanan domba, Leon menebas mereka satu persatu dan tak terhentikan, dalam rentang beberapa tarikan napas, jatuh ke tanah. Orang lain, Leon melindungi Iris dari siapapun yang datang padanya, dan pakaiannya sudah berlumuran darah. Dia memancarkan kehadiran yang menakjubkan ketika berlumuran darah, seolah-olah dia adalah dewa perang yang turun dari dunia ini. Macan tutul dan anak buahnya berbaring telentang di tanah di depan Leon. Mereka kehilangan efektivitas tempurnya, dan tidak ada yang bisa bangkit kembali. Adegan itu sungguh mengejutkan dan dramatis. Semua orang tercengang, dari Iris, Jess, dan pacar Jess, hingga 4 preman sebelumnya dan semua penonton. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Leon bisa mengalahkan seseorang sekuat leopard, dan juga semua orang yang dilakukan Leon sendirian. Bab 134. Apakah orang seperti Leon masih bisa dianggap manusia? Leopard pernah mengalahkan 17 atau 18 lawannya sendirian, sehingga membuat dirinya terkenal melalui satu pertempuran itu dan mengukuhkan dirinya sebagai eksistensi yang sangat kuat. Namun Leon mengalahkan 30 atau 40 orang sendirian dan macan tutul yang sama adalah salah satu lawan utamanya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Leon pada saat itu. Semua orang tercengang oleh keberanian dan kekuatan Leon yang tak terkalahkan. Jess, apa yang sedang terjadi? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Pacar Jess tergagap dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia akhirnya menyadari betapa bodohnya dia ketika dia mengingat rencana bodohnya untuk memberi pelajaran pada Leon. Untungnya baginya, dia satu langkah lebih lambat dari pasukan leopard. Jika tidak, dia akan menjadi orang pertama yang terbaring tak sadarkan diri di tanah. Sayang, dia terlalu kejam, kita harus menjauh dan menghindari terlihat olehnya. Wajah Jess menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat menarik pacarnya ke samping dan bersembunyi. Lagi pula, dia takut Leon ingin menyelesaikan masalah dengan mereka karena apa yang terjadi pada hari sebelumnya. Selanjutnya, Jess menyiarkan seluruh kejadian secara langsung di ponselnya sebelumnya, termasuk pertunjukan keberanian dan tak terkalahkan Leon yang luar biasa. Penggemarnya yang sebelumnya berteriak-teriak untuk memberi pelajaran kepada Leon, tiba-tiba terdiam canggung di area komentar, tanpa ada komentar yang muncul. Di sisi lain, keempat pria sebelumnya juga tidak terlihat terlalu baik. Mereka semua menjadi pucat karena ketakutan dan jatuh ke dasar, pertama ke tanah. Mereka awalnya berpikir bahwa bos mereka, Leopard, akan membela mereka dan mengakhiri hidup Leon. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan bos mereka yang selama ini mereka anggap tidak terkalahkan, akhirnya bisa tersingkir. Selain itu, mereka berempat adalah pelanggar asli, yang hampir pasti membuat mereka mengalami nasib buruk di tangan Leon. Mudah untuk membayangkan betapa takutnya mereka. Leon, kamu luar biasa, bagaimana kamu melakukannya? Iris menarik napas dalam-dalam dan akhirnya pulih dari keterkejutannya. Hanya ada satu ekspresi di wajahnya yang cantik, dan itu adalah ketidakpercayaan. Leon sedang tidak ingin menjawabnya dan malah bertanya dengan prihatin. Apakah kamu baik-baik saja? Iris, aku baik-baik saja. Iris mengangguk, dan dengan binar terang muncul secara naluriah di matanya saat dia menatap Leon.
Karena kehidupan 3 tahun Leon yang menyedihkan bersama keluarga Manson dan seterusnya dia dikhianati oleh Brody. Iris selalu merasa bahwa Leon tidak kompeten, bahkan dia merasa sedikit simpati dan kasihan atas pengalaman tragis Leon. Namun setelah semua yang terjadi, dia menyadari bahwa dia salah terhadap analisanya. Leon tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan hak kerjasama dengan grup WIC, tetapi dia juga menunjukkan kekuatan besar dan keberanian yang tak tertandingi untuk melindunginya. Dia ternyata 100 kali lebih baik dari yang dia bayangkan, dan dia sangat terkejut dengan hal itu. Senang mengetahuinya, Leon menghela napas lega dan akhirnya bisa merasa nyaman. Meskipun dia menjaga Iris sebelumnya, dia tidak dapat melindunginya dengan sepenuh hati karena terlalu banyak lawan yang hadir. Untungnya, Leopard masih memiliki tingkat integritas tertentu dan tidak memerintahkan bawahannya untuk menyerang Iris yang lemah. Jika Iris menjadi sasaran, Leon merasa dia tidak akan berhasil melakukannya. Tentu saja, justru karena Leopard sedikit lebih etis sehingga Leon tidak langsung membunuhnya. Jika Leopard dan bawahannya bertindak dengan itikat buruk, mereka pasti sudah mati saat itu. Saat ini, 2 Audi hitam melaju dari kejauhan dan parkir di dekat Iris dan Leon. Lalu pintu itu terbuka. Bab 135 Leon mengira musuh membawa bala bantuan. Jantungnya menegang dan dia waspada. Tetapi dia segera menyadari bahwa pihak lain sepertinya familiar. Dia melihat lebih dekat dan segera menyadari bahwa mereka tidak lain adalah 6 pengawal Iris. Merindukan, kami minta maaf karena terlambat, Nona. Mohon maaf atas tindakan kami. Keenam pengawal itu berlutut di depan Iris dan wajah mereka terlihat sangat tidak senang. Tempat berpemandangan indah ini adalah tempat umum yang dipenuhi banyak orang, sehingga tidak mungkin ada gangster yang melakukan kejahatan. Terlebih lagi, Iris umumnya tidak mengizinkan mereka terlalu dekat dengannya, jadi mereka akhirnya menjadi sedikit ceroboh, dan hanya berjaga sedekat mungkin di pinggiran. Baru setelah Leon bertarung dengan Leopard dan gengnya, keributan itu mengingatkan mereka. Untungnya, Leon melindungi Iris dengan cukup baik saat mereka tidak ada. Jika situasinya menjadi kacau, mungkin merekalah yang harus disalahkan. Bangun, itu bukan salahmu. Akulah yang tidak mengizinkanmu terlalu dekat, kata Iris singkat dan tidak menyerang pengawalnya. Para pengawal semuanya merasa lega, dan mereka segera bangkit kembali. Merindukan, siapa kamu ini? Leopard terkejut, dan dia akhirnya menyadari bahwa identitas Iris mungkin lebih dari yang tak terlihat. Firasat yang sangat tidak menyenangkan mulai muncul di hatinya. Kamu bodoh, wanita muda ini adalah Iris yang, nona muda yang berharga dari kaum muda, beraninya kalian tidak menghormatinya, kamu pasti ingin sekali terbunuh. Kepala pengawal, Sane, merobek ke pria itu dan menatapnya dengan mata menyala-nyala. Betapa dia berharap bisa mencabik-cabik Leopard dan yang lainnya saat itu juga. Pengawal lainnya juga dipenuhi amarah, dan masing-masing memancarkan aura tegas. Jika bukan karena Iris belum memberi mereka perintah apapun, mereka mungkin sudah mulai memukuli Leopard dan yang lainnya. Apa, nona muda yang berharga dari The Youngs? Iris yang merupakan wanita pertama dari 4 wanita cantik di kota Springfield, macan tutul merasa seperti disambar petir tiba-tiba. Bawahan lainnya, termasuk 4 pria sebelumnya, juga memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Para penonton sama terkejutnya dengan wahyu tersebut dan segera mulai bergosip di antara mereka sendiri. Keluarga Yang adalah keluarga pertama dari 4 keluarga besar di kota Springfield, dan pengaruh mereka begitu besar sehingga tak seorang pun mampu menyinggung perasaan mereka. Macan tutul mungkin adalah bos di daerah dekat Gunung Miss Cloud, tetapi statusnya paling baik sebanding dengan orang kaya dan selebritas biasa. Dia bukan siapa-siapa di hadapan raksasa seperti kaum muda, dan terlebih lagi orang-orang di bawah komandonya. Pada hari yang menentukan itu, kekurangan ajaran mereka membuat mereka terlibat konflik dengan Iris yang terkenal, dan yang lebih buruk akan menimpa 4 pria sebelumnya yang memfitnah Iris dan berulang kali mencoba menyerangnya. Hanya ada satu kesimpulan bagi mereka. Orang-orang ini telah menyinggung perasaan Anda, Nona. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda ingin kami menangani mereka? Sane meminta instruksi dengan hormat. Lakukan sesuai keinginanmu, Iris berkata dengan dingin, dengan kemarahan yang tak terbatas bergema dalam suaranya. Dia mungkin wanita baik hati yang tidak suka menindas orang lain, tapi orang di depannya benar-benar melewati batas. Leon menerima begitu banyak pukulan demi melindunginya, bahkan sampai menerima tebasan parang di punggung dari Leopard. Dia sangat marah dengan tindakan itu. Sane bisa merasakan kemarahan Iris,
dan matanya menjadi dingin saat dia memesan beberapa pengawal dengan suara tegas, hancurkan seluruh anggota tubuh mereka. Dipahami, para pengawal mengindahkan perintahnya dan segera mulai memancarkan aura dingin. Mereka kemudian berjalan menuju Leopard dan yang lainnya dengan ekspresi mengancam di wajah mereka. Bab 136 Wajah macan tutul terlihat panik, dan dia gemetar ketakutan. Aura yang dipancarkan para pengawal itu sangat kuat, dan ada gelombang energi sejati yang samar-samar yang menyangkal fakta bahwa mereka semua adalah seniman bela diri. Dasar-dasar kehalusan mereka juga sangat bagus, dan milik Sane adalah yang tertinggi dan paling misterius di antara semuanya. Macan tutul akan dengan mudah dihancurkan di hadapan para pejuang terampil itu. Keputusasaan dalam hatinya tak terlukiskan, dan dia tidak berani mengumpulkan keberanian untuk melawan. Saya tidak tahu identitas asli Anda, Nona Yang. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Tolong tunjukkan kami belas kasihan dan ampuni kami sekali ini saja. Wajah macan tutul pucat, dan dia dengan cepat berlutut di depan Iris untuk memohon belas kasihan. Dia adalah seorang seniman bela diri selama bertahun-tahun dan memiliki banyak musuh dalam perjalanannya. Jika anggota tubuhnya patah, kematian hampir menjadi kepastian baginya di masa depan, dan bahkan istri serta anak-anaknya pun akan menderita bersamanya. Konsekuensinya adalah beban yang terlalu besar untuk ditanggungnya. Memaafkanmu, bagaimana Anda mengharapkan saya melakukan itu? Iris menatap macan tutul dengan dingin. Kemarahannya bukan berasal dari konflik yang dialami anak buahnya dengannya, tetapi karena dia hampir membunuh Leon dengan parangnya tadi. Macan tutul segera menjadi lumpuh, wajahnya pucat dan keputusasaan semakin bertambah di hatinya. Kematian tidak membuatnya takut, tapi dia punya istri, anak, dan banyak pengikut. Segalanya tidak akan berakhir baik bagi mereka jika sesuatu terjadi padanya. Saya menyadari kesalahan saya sekarang, Nona Yang. Aku mohon padamu, kasihanilah aku dan beri aku kesempatan untuk membuka lembaran baru. Aku berjanji akan berubah menjadi lebih baik di masa depan. Leopard sama sekali mengabaikan statusnya sebagai seseorang yang membuat orang lain takut dan terus bersujud hingga keningnya berdarah hanya untuk memohon belas kasihan. Kami mohon padamu, Nona Yang. Tolong temukan dalam hatimu untuk memberi kami kesempatan lagi. Para bawahan macan tutul juga buru-buru berlutut di tanah dan bersujud berulang kali sambil memohon belas kasihan. Mereka semua berlutut satu demi satu, dan pemandangan itu menjadi pemandangan dramatis penderitaan yang menarik hati sanubari seseorang. Sebagai seorang wanita, hati Iris melembut dan dia tidak tahan melihat reaksi mereka. Namun, memikirkan luka yang dialami Leon mengeraskan hatinya dan membuatnya menoleh ke satu sisi, mengabaikan Leopard dan yang lainnya. Hati macan tutul dan anak buahnya tenggelam ke dasar dan mereka semua berada di puncak keputusasaan. Tunggu, Leon tiba-tiba melangkah maju. Mereka tulus, jadi terima saja permintaan maaf mereka dan maafkan mereka sekali ini saja. Leon menjadi perantara bagi Leopard dan gengnya. Apakah kamu gila Leon? Bagaimana kamu bisa memohon kepada mereka ketika mereka hampir membunuhmu? Iris tertegun dan menatap Leon tak percaya. Dia benar-benar mulai curiga bahwa Leon kehilangan akal sehatnya. Hal yang sama berlaku untuk Leopard dan yang lainnya, yang memandang Leon dengan kaget. Mereka tidak akan pernah bermimpi bahwa orang yang ingin mereka bunuh mengambil inisiatif untuk menjadi perantara alih-alih membenci mereka. Tindakan Leon sungguh membingungkan. Oh, aku mengerti sekarang. Iris, kamu marah pada mereka karena mereka menyakitiku. Leon tiba-tiba realisasi dan mengerti mengapa Iris begitu marah dengan mereka. Siapa bilang itu karena kamu? Jangan konyol. Pipi Iris memerah dan terlihat sangat malu. Senyuman Leon semakin lebar, tapi tidak sampai terlihat seperti orang idiot. Dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, target macan tutul adalah saya, dan dia tidak menginstruksikan bawahannya untuk melakukan tindakan sesuai aturan masyarakat bawah tanah. Seseorang yang berpegang teguh pada prinsipnya dan menarik batasan tertentu, kita masih bisa memberi mereka kesempatan. Bab 137. Di sisi lain, keempat orang yang kita temui di gunung itu benar-benar sampah masyarakat, dan mereka tidak bisa dimaafkan semudah itu. Leon selalu menarik garis yang jelas dalam hal dendam. Leopard mungkin telah menebaknya, tapi setidaknya Leopard memiliki moral dan prinsip yang lebih tinggi. Mereka hanya memiliki pandangan yang berbeda dalam hal cara mereka membawa diri, dan perbedaan seperti itu tidak cukup menjadi alasan baginya untuk membunuh Leopard. Sebaliknya,
4 orang yang dia pukuli di gunung tadi tidak memiliki prinsip dan moral. Orang-orang seperti itu berpotensi menjadi momok masyarakat, yang memerlukan hukuman yang berat. Oke, aku akan mengikuti keputusanmu. Iris mengangguk setelah dibujuk oleh Leon. Terima kasih banyak, Tuan Wolf. Saya berjanji untuk mengingat kebaikan Anda hari ini. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, aku, Felix Leopard Moneta, akan berjanji kepadamu bahwa aku akan melakukan segala dayaku untuk membantumu. Bahkan jika itu berarti harus menyeberangi lautan api, Macan Tutul terharu hingga menangis dan dengan hormat bersujud pada Leon. Meskipun telah menebas Leon sebelumnya, Leon mengabaikan permusuhan sebelumnya dan malah mengambil inisiatif untuk memohon padanya. Sikap Leon yang murah hati meninggalkan kesan mendalam pada dirinya, dan dia tak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap kagum pada Leon. Kemudian, atas saran Iris, Sane dan yang lainnya melangkah maju dan menangkap keempat pria itu seolah-olah mereka adalah boneka kain. Tidak, keempat pria itu memasang ekspresi ketakutan dan berulang kali memohon belas kasihan kepada mereka. Nona Yang, kami tahu kesalahan kami. Aku memohon Anda, tolong biarkan kami bebas dan beri kami kesempatan lagi. Bawa mereka pergi, keempat orang inilah yang memulainya. Jadi suruh mereka dikirim ke kantor polisi dan biarkan pihak berwenang menangani mereka. Beritahu kakek untukku juga. Saya ingin dia memberi sedikit tekanan pada polisi sehingga bajingan itu tidak akan dilepaskan begitu saja. Iris mendengus dingin dan tidak terpengaruh oleh permohonan mereka. Dia menyelamatkan keempat pria itu sebelumnya setelah menyerah pada emosinya. Tetapi apa yang dia terima sebagai balasannya adalah kurangnya rasa terima kasih mereka. Membuat kesalahan yang sama lagi adalah hal yang mustahil, tentu saja. Keluarga yang tidak mempunyai kewenangan hukum apapun dan mereka juga tidak mempunyai hak untuk menangani keempat pria tersebut secara pribadi. Jadi satu-satunya jalan keluar adalah menyerahkan mereka ke polisi. Namun, karakter keempat pria tersebut yang sangat keji merupakan pertanda bahwa mereka pasti pernah melakukan banyak tindakan keji sebelumnya. Pada saat kaum yang menggunakan wewenang mereka untuk campur tangan, keempat pria itu hampir pasti akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dipahami, Sane memimpin timnya untuk menyeret orang-orang itu dan memaksa mereka masuk ke dalam mobil sebelum pergi. Pemandangan menjadi tenang sekali lagi. Bagaimana cederamu, Leon? Mengapa saya tidak membawa Anda ke rumah sakit untuk memeriksanya? Iris bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, ini hanyalah beberapa luka kulit. Selain itu, saya hanya akan menggunakan pengetahuan medis saya dan mengoleskan salep ketika kami sampai di rumah. Tidak perlu ke rumah sakit, Leon meyakinkan sambil tersenyum. Iris ragu-ragu sejenak tapi akhirnya mengangguk dan berkata, oke. Mereka berdua pergi ke tempat parkir, dan Iris melompat ke atas sepeda motor sebelum Leon mengendarainya pergi. Kembali ke Dragon Bay Villas, Leon menyiapkan salep penyembuhan sederhana di sana. Di dalam ruangan, aku butuh bantuanmu untuk mengoleskan salep itu, Iris. Saya tidak dapat mencapai cederanya karena itu ada di punggung saya. Leon menyerahkan salep itu kepada Iris dan melepas bajunya untuk memperlihatkan kekuatannya punggung dan lengan. Wajah Iris menjadi sedikit hangat saat melihat punggung Leon yang bertelanjang dada. Dia tidak bisa tidak diingatkan saat itu, jantungnya berdebar kencang dan dia merasa sedikit malu. Kamu baik-baik saja, Iris? Leon mau tidak mau berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Iris tidak muncul. Rona merah muncul di kedua pipi Iris dan dia menenangkan dirinya secepat mengoleskan salep di punggung Leon. Lukanya panjangnya sekitar 4 atau 5 cm, dan itu merupakan pemandangan yang sangat mengerikan karena kemiripannya dengan binatang merangkak yang sangat besar. Bab 138 hebatnya lagi, lukanya sudah berkeropeng dan sepertinya sudah sangat membaik meski tak lama Leon mengalami cedera tersebut. Luka di punggungmu sudah tertutup, Leon, pemulihanmu luar biasa cepat, Iris terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa Leon ditikam di dada ketika dia menyelamatkannya pada pertemuan pertama mereka. Saat itu, bekas lukanya sembuh dan hilang hanya dalam 1 hari, hampir tidak meninggalkan bekas apapun. Melihat hal itu terjadi untuk kedua kalinya sungguh sulit dipercaya bagi Iris. Mungkin karena fisik saya lebih bugar dibandingkan orang normal, maka kecepatan pemulihannya lebih cepat. Leon segera menyadari bahwa hal itu kemungkinan besar terkait dengan praktiknya memurnikan energi spiritual. Masuk akal, Iris mengangguk dan tidak terlalu memikirkannya. Dia kemudian mengulurkan tangannya yang berkulit putih dan dengan lembut memijat salep di punggung Leon. Tangannya menggosok ke atas dan ke bawah,
ke seluruh tubuh, dan itu tidak memakan waktu lama untuk menyelesaikan pengolesan salep untuknya. Dengan melakukan itu, cedera Leon akan pulih lebih cepat. Keesokan paginya, luka di punggung Leon pulih setelah semalaman penyembuhan. Cedera kaki Iris juga terus pulih, dan dia sudah bisa berjalan tanpa bantuan siapapun. Semuanya akan baik-baik saja asalkan dia tidak melakukan pekerjaan berat. Rencana awalnya adalah istirahat 2 hari di akhir pekan, tetapi cedera kaki membuatnya tidak bisa pergi bersama Leon hari itu. Selain itu, kekhawatirannya terhadap kerjasama antara grup Elegante dan grup Week membuatnya sulit untuk beristirahat di rumah dengan pikiran tenang. Dia memutuskan untuk meminta pengawalnya mengantarnya ke perusahaan, di mana dia bermaksud mengawasi keseluruhan situasi secara langsung. Leon, sebaliknya, tidak banyak membantu dalam merancang kerangka kerjasama, jadi dia tidak punya pilihan selain tinggal di rumah sendirian untuk beristirahat. Saat tengah hari tiba, Leon tiba-tiba menerima telepon dari Lily. Ia ingin mengajak Leon ke rumahnya untuk makan siang sebagai bentuk apresiasi atas kebaikan Leon dalam menyembuhkan ibunya Serena beberapa waktu lalu, bahkan membantu keluarganya untuk membiayai pengobatannya. Biaya pengobatan yang mahal, Lily dan keluarganya selalu berterima kasih padanya atas semua itu. Leon kebetulan tidak ada urusan penting, jadi dia memikirkannya sebentar sebelum menyetujuinya. Dalam hitungan menit, ia mengendarai sepeda motornya menuju tujuan sesuai dengan garis bawah cep location yang dikirimkan Lily kepadanya. Dia tiba di kota tua dekat pinggiran kota. Rumah-rumah hunian di sana relatif tua, mungkin lebih dari 2 atau 3 dekade, dan pembangunan di sana juga sedikit tertinggal. Di sanalah Lily dan keluarganya tinggal, kebetulan tempatnya tidak jauh dari Gunung Miss Cloud. Lingkungan sekitar dan pemandangan di dalam kawasan perumahan sangat bagus, tidak adanya hiruk-pikuk kota. Sebagai gantinya ada suasana yang tenang dan tenteram. Leon mengendarai sepeda motornya menuju pintu masuk kawasan perumahan dan melihat sesosok tubuh cantik berdiri. Antisipasi itu tidak lain adalah Lily. Leon, di sini, Lily melambaikan tangannya dengan penuh semangat ke arah Leon. Leon tersenyum dan menghentikan sepeda motornya. Lily, kamu, Leon heran melihat pakaian Lily. Dia selalu tahu Lily adalah wanita yang sangat cantik. Kacamata berbingkai hitam yang menutupi wajah cantiknya. Tanpa kacamata itu, fitur wajahnya yang halus, dipercantik dengan riasan tipis, mata berbinar dan gigi seputih mutiara, memberinya tampilan menawan yang menyegarkan. Lily mengenakan gaun pendek berwarna putih yang ketat, berbeda dengan setelan bisnis biasanya. Di bawah ujung gaun pendeknya, kakinya yang ramping dan proporsional ditutupi sepasang stoking berwarna daging, teksturnya setipis sayap kupu-kupu. Itu adalah sentuhan akhir sempurna yang menggambarkan sosok anggun dan indahnya. Bab 139 gaun yang dikenakan Lily cukup modis, dan meskipun itu bukan pakaian bermerek mewah kelas atas, gaun itu sangat cocok dengan temperamen menawannya dan memberinya daya tarik sederhana. Ini adalah pertama kalinya Leon benar-benar melihat kecantikan Lily yang sebenarnya. Dia mungkin tidak seksi dan menggoda seperti Iris dan Ariel dalam hal bentuk tubuhnya, tapi penampilannya hampir setara dengan Ariel dan dia setara dengan Ariel dalam hal kecantikan. Leon, apakah ada yang salah? Lily tersipu ketika dia merasakan tatapan tajam Leon dan jantungnya mulai berdebar kencang. Dia langsung menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata Leon lagi. Sejak Leon datang membantunya, tanpa disadari dia mulai mengembangkan perasaan terhadap Leon yang tinggi dan tampan. Karena ini adalah pertama kalinya dia mengundangnya ke rumahnya sebagai tamu, dia dengan sengaja mendandani dirinya untuk meninggalkan kesan yang baik padanya. Reaksi Leon membuktikan bahwa usahanya tidak sia-sia, dan sedikit rasa senang muncul di hatinya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sama sekali. Leon tersadar kembali dan tersenyum canggung sebelum berhenti melirik ke arahnya. Rumahku ada di baris terakhir Leon, aku akan mengantarmu ke sana. Lily tersenyum dan menunjuk ke arah di belakang komunitas tersebut. Seluruh area pemukiman relatif luas. Dan ketika Leon melihat ke depan, dia melihat baris terakhir cukup jauh dari gerbang. Dia menepuk tempat di belakang jok sepeda motornya dan berkata, "Naiklah, Lily. Saya akan membawa kamu ke sana dengan sepeda motor saya." Lily mengangguk dan melakukan apa yang diperintahkan Leon padanya. Ketika dia mengingat semua kontak dekat yang dia lakukan dengan Leon dari terakhir kali dia mengendarai sepeda motornya, dia tersipu dan sedikit ragu. Akhirnya, dia naik ke sepeda dan dengan lembut menggenggam pinggang Leon untuk menghindari situasi yang sama terulang kembali.
Leon sepertinya tidak keberatan dan melaju ke baris terakhir kawasan perumahan. Sebelum Leon sempat menghentikan sepeda motornya, dia bertemu dengan sosok familiar yang sedang berjalan mendekat. Itu tidak lain adalah Bowden, dokter yang merawat Serena di rumah sakit. Bowden diliputi rasa cemburu saat melihat musuh bebuyutannya dan ekspresinya tenggelam sekaligus. Matanya merah karena iri ketika melihat Lily duduk di belakang Leon, memegang erat pinggang Leon dengan kedua tangannya, dan hampir menekan tubuhnya ke tubuh Leon. Milik Leon, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Mata Bowden berkobar karena amarah, dan dia berharap bisa menembakkan laser dari pupil matanya untuk memusnahkan Leon saat itu juga. Leon menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya di rumah sakit dan menghancurkan hubungannya dengan keluarga Lily, dan mengabaikannya sejak kejadian itu. Siapapun bisa membayangkan kebencian yang dia rasakan di dalam hatinya terhadap Leon. Ada apa denganmu, Dr. Suffield? Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Leon menatap Bowden dengan tatapan dingin. Dokter seharusnya menjadi perwujudan dari semua hal yang manusiawi, tetapi Leon tidak bersimpati pada beberapa orang yang tidak beretika. Jangan terlalu sombong, kamu membuatku kehilangan segalanya. Ini adalah skor yang belum aku selesaikan denganmu. Dan pesta promku dipenuhi dengan kebencian, dan dia menjadi semakin marah ketika setiap pemikiran berlalu. Ketika Lily mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Leon adalah tamu keluarga, jagalah sikap Anda. Wajah Bowden semakin masam dan dia hanya bisa tersenyum. Dengarkan aku, Lily. Apa cukup? Balas Lily. Aku tidak ingin mendengar alasanmu, ayo pergi. Leon, Lily melambaikan tangannya dan berjalan masuk ke rumah Lily. Bab 140 Bowden memperhatikan dari belakang saat Lily berjalan pergi bersama Leon, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat dengan ekspresi kesal. Kamu keras kepala? Bukan, karena kamu sangat ingin mendapat masalah. Kurasa aku harus mewujudkan keinginanmu. Bowden memasang ekspresi muram saat dia mengeluarkan ponselnya dan mulai melakukan beberapa panggilan. Lily dan Leon berjalan berdampingan menuju rumah Lily. Bowden selalu picik dan pendendam. Saya beritahu bahwa sepupunya adalah sosok yang sangat berkuasa. Sekarang dia menyimpan dendam padamu, kamu harus ekstra hati-hati setiap kali bertemu dengannya di kemudian hari, Lily mengingatkan dengan cemas. Keluarganya bertetangga lama dengan keluarga Bowden, dan dia tahu sedikit tentang latar belakang keluarga Bowden karena kedua belah pihak dulu memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keuangan keluarga Bowden menjadi semakin baik. Akibatnya, mereka jarang kembali ke rumah lamanya sejak membeli 2 rumah baru di kawasan kota. Oleh karena itu, agak tidak terduga bagi Lily untuk bertemu Bowden secara tiba-tiba pada hari itu. Oke, aku akan melakukannya, jawab Leon santai, meskipun sejujurnya, dia tidak peduli. Dia bukan lagi orang seperti dulu, dan juga bukan lagi pecundang yang sering dipermainkan oleh orang lain. Dendam Bowden terhadapnya tidak perlu dikhawatirkan. Lagi pula, Bowden bukanlah siapa-siapa yang tidak layak untuk diributkan. Lily mengetuk pintu utama rumahnya, dan kakaknya Jared lah yang membukakan pintu. Saat melihat Leon, Jared memberikan salam hangat dan mengundang Leon ke ruang tamu. Anda di sini, Tuan Serigala, silakan anggap seperti rumah sendiri. Serena mendengar obrolan di pintu dan mendatangi mereka dengan senyuman di wajahnya. Kondisinya hampir pulih sepenuhnya setelah beberapa hari penyembuhan, dan kemerahan di wajahnya membuatnya tampak seperti orang sehat pada umumnya. Halo, Bibi Serena. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku melihatmu, dan warna kulitmu meningkat pesat. Leon tersenyum dan menyapanya. Saya merasa kesehatan saya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan itu semua berkat Anda. Terima kasih banyak, kata Serena penuh terima kasih. Lily dan Jared juga sangat mengapresiasi kebaikan Leon. Jangan sungkan, Bibi Serena. Itu sama sekali tidak sulit bagi saya. Leon menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa kita tidak makan malam dan menyimpan pembicaraan untuk nanti? Bu, makanannya mungkin akan menjadi dingin jika kita tidak segera makan. Lily menyela obrolan ringan Leon dan Serena. Serena tersenyum dan mengangguk, tentu. Mari makan. Ngomong-ngomong, Leon, makan siang hari ini disiapkan oleh Lily sendiri. Makanannya mungkin tidak terlalu mewah, tapi masakannya luar biasa, levelnya sama dengan para koki terkenal yang bekerja di restoran mewah. Apakah begitu? Oh, aku tidak sabar untuk mencobanya. Leon cukup terkejut. Ayo, Bu.
Keterampilan memasak saya hanya rata-rata. Ini tidak sehebat yang Anda katakan. Lily sedikit tersipu karena merasa sedikit canggung setelah menerima pujian berlebihan dari ibunya. Lily dan Jared pergi ke dapur dan mengeluarkan semua makanan yang dia siapkan sebelum kedatangan Leon. Sebagai tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Leon atas kebaikannya, Lily menyiapkan makanan yang sangat berlimpah yang mencakup hidangan utama ayam, ikan, daging, dan dapat mencium aroma yang berbeda dari waktu ke waktu. Telur. Satu setiap hidangan tampak lezat dan menggugah selera. Ini enak, kamu benar-benar hebat di dapur. Leon makan sedikit dari masing-masingnya dan terpesona oleh betapa menakjubkan rasanya. Dia tidak bisa tidak memujinya dari lubuk hatinya. Selama 3 tahun tinggal bersama keluarga Manson, dia melakukan semua pekerjaan rumah untuk mereka termasuk memasak dan membersihkan. Meski bisa dibilang keterampilan memasaknya diasah selama 3 tahun itu, namun tetap saja itu masih jauh dari kepiawaian Lily di dapur. Kalau begitu, makan lagi. Senyuman di wajah cantik Lily bersemi seperti lautan bunga, dan tanpa sadar dia menumpuk lebih banyak makanan di piring Leon.